Halo Soul Buddies, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan ini, agak berbeda, aku akan memberikan sebuah tuntunan meditasi, sebuah kontemplasi sederhana, dan sebuah meditasi visual let go and let God. Ketika hidup memang sedang melempar kalian pada suatu situasi yang tidak menguntungkan, kalian bisa mampir ke sini dan melakukan meditasi visual ini. Soul Buddies, carilah tempat yang nyaman dan rilekslah. Situasi yang sepi, tidak berisik. Kalau bisa, ambillah posisi lotus, duduk bersila, tulang punggung tegak. Ambillah tumpuan bagi tulang ekormu. Begitu juga pula apabila Soul Buddies mau bersandar. Carilah tempat duduk yang nyaman. Dan kalau tidak bisa melakukan semua itu, berbaringlah. Ikutilah tuntunan aba-aba yang aku berikan sebagai penuntun meditasimu. Tariklah nafas dalam-dalam. Hitunglah sampai 5 hitungan. Lalu hembuskan juga 5 hitungan. Ulangilah sekitar 3 kali. Tarik nafas dan hembuskan. Manusia memang penuh luka. Dan manusia menyembuhkan luka dengan cara yang berbeda. Sometimes they refuse the idea that they are wounded. Mereka menyangkal bahwa mereka memang terluka. Sometimes they addicted to pain and codependency to the wounds. But they need to validate the emotions that stuck there. Manusia perlu melangkah kepada fase untuk mengakui dengan berani bahwa memang aku sedang terluka. Terkadang manusia mencoba berbagai jalan penyembuhan untuk menyembuhkan luka mereka, but instead they still feel the wounds. Iya, karena sebenarnya mereka mencari jalan keluar, padahal untuk menyembuhkan semua luka yang ada, jalan terbaik adalah jalan ke dalam. Cara tercepat untuk menyembuhkan luka adalah merasakannya, menerimanya, mengambil kebijaksanaan dari luka tersebut, dan melepaskannya. Let go. Soul Buddies, when you are in that painful phase and it's hard for you to surrender, try this meditation. Suatu sore yang mendung di sebuah kota besar, kamu terduduk di sebuah pojokan ruangan, terduduk tanpa tahu harus berbuat apa lagi. Kamu merasa segala upaya, daya sudah kamu berikan dengan hasil nihil. Berkali-kali
kecewa, berkali-kali, terlempar lagi, sampai tidak tahu lagi harus bagaimana. Air mata mulai menetes, hati mulai berteriak. Sudah tidak lagi ada kekuatan untuk bertahan. Dari pojok ruangan itu kamu melihat sebuah jendela. Hujan mulai turun. Rintiknya membasahi jalanan dan memanggilmu untuk keluar. Seakan tidak peduli pada waktu, tidak peduli pada basah, dan tidak peduli pada mata orang-orang yang melihatmu. Kamu mengikuti panggilan itu. Kamu melangkah keluar dari ruangan. Kamu melangkah demi langkah demi langkah, menghiraukan basah yang menyapu rambutmu, membasahi bajumu, seakan kakimu punya mata. Dengan segala perasaan yang berkecamuk, kamu mengikuti langkahmu saja. Tariklah nafas dan izinkanlah pikiranmu untuk datang, tapi jangan terbawa. Amatilah tanpa menghakimi segala luka, segala pemikiranmu. Biarkanlah datang dan biarkanlah pergi. Biarkanlah datang and let go. Teruslah berjalan. Teruslah mengamati pikiranmu. Sampai tiba-tiba kamu melihat sebuah hutan kota yang hijau, hutan kota dengan banyak pohon pinus yang memanggilmu untuk kembali ke alam. Berikanlah waktu kepada tubuhmu dan kepada jiwamu untuk mengamati rasa sakit itu, untuk membiarkan semua emosi keluar. Menangislah jika ingin menangis. Berteriaklah. Di hutan kota ini tidak ada yang mendengarmu, kecuali burung-burung yang mungkin sedang berlindung karena basahnya air hujan. Perlahan hujan mulai berhenti. Bau tanah sehabis hujan begitu familiar, membawa kembali kenangan akan masa-masa kecil penuh kebahagiaan. Kamu ingat masa-masa itu. Kamu ingat betapa bahagianya dirimu tanpa pemikiran tentang permasalahan hidup. Kamu yang kecil, kamu yang tertawa di bawah derasnya air hujan. Kamu yang tidak khawatir bahwa air hujan mungkin bisa menyebabkanmu sakit. Tidak ada pikiran itu. Tidak ada pikiran bahwa beberapa puluh tahun kemudian sebuah atau beberapa permasalahan hidup terus-menerus menempa dirimu sampai pada hari ini kamu ingin menyerah pada hidup.
pikiran bahagia itu kembali mengisi dirimu lagi. Kamu rindu masa-masa tidak ada permasalahan itu. Senyum getir mulai ada di dalam raut wajahmu. Seakan terbius oleh ingatan masa lalu, kamu melihat kakimu. Kamu berpikir, sudah berapa lama aku tidak membiarkan diriku menyentuh alam ini. Aku yang dulu kecil, tidak pernah berpikir, tetapi tetap bahagia. Meski mungkin aku tidak memakai alas kaki, aku berlari dengan bahagia. Kemudian ide yang bahagia itu pun terlintas, dan kamu melepaskan alas kakimu. Di tanah basah hutan kota dan pohonan pinus, kamu melangkah masuk ke dalam hutan tanpa alas kaki. Kamu membiarkan dirimu terhubung dengan energi ibu Gaia, ibu bumi, dengan segala emosi dan rasa sakit yang kamu rasakan. Kamu menyerahkan itu semua dan mengembalikan kepada bumi. Kamu berjalan masuk ke dalam hutan kota tersebut dan menemukan sebuah batu besar. Di situ kamu merasa ingin beristirahat. Tariklah nafas sekali lagi. Dan kali ini setelah kamu duduk di batu besar itu, tidak seperti biasanya ketika kamu mengusir jauh-jauh rasa sakit. Kali ini kamu membiarkan perasaan itu datang. Di alam ini mengamati satu demi satu lukamu. Kamu mengamati, kamu berkontemplasi, dan kamu mulai berpikir, luka apa ini? Apa saja luka dan traumaku yang sudah membuatku sampai ada di titik ini? Di titik ingin menyerah pada hidup. Di titik merasa sakit dan merasa segala daya dan upaya tidak ada manfaatnya. Sakit ya Tuhan, atau siapapun kamu memanggilnya. Kamu mulai merasakan bahwa ketika tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi, disitulah egomu ada di titik nol dan kamu serah kepada Tuhanmu, kepada Penciptamu. Kamu memanggil Tuhanmu dan kamu mengutarakan segala yang perlu kamu utarakan. Kamu biarkan semua emosimu kembali kepada Penciptamu. Sampai kamu puas, sampai kamu tidak lagi merasa perlu memvalidasi emosi itu hari ini. Perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit, burung-burung mulai keluar lagi dari persembunyiannya. Kamu mendengar sekelilingmu, bunyi burung, tetes embun, bunga, pohon, kamu lihat dengan matamu. Indah. Pepohonan pinus itu tetap berdiri tegak, meneteskan sisa-sisa air hujan ke bumi.
Semuanya baik-baik saja. Kering atau basah hanya pergantian cuaca. Tapi mereka bertahan. Tonggeret mulai berbunyi kembali. Kupu-kupu mulai berterbangan lagi. Semuanya kembali seperti semula. Lalu disitulah pikiran mulia itu menghampirimu. Layakkah aku untuk menyerah? Ketika semua makhluk-makhluk Tuhan berbahagia kembali setelah air hujan menerpa, mengapa aku hanya bisa terpuruk di dalam sedihku saja? Seketika kamu merasa malu. Kenapa aku menyerah ketika aku bisa berserah? Apabila Tuhan memelihara semua makhluknya untuk tetap keluar lagi dari persembunyiannya setelah hujan, apa alasannya aku tetap terpuruk? Jelas pasti Dia juga memeliharaku. Jelas pasti ada pelajaran indah yang bisa aku ambil dari semua luka dan sakit ini. Kamu pejamkan matamu. Kamu menarik nafas dalam-dalam. Dan kamu menghembuskan seluruh kegelapan jiwamu yang semula mewarnai dirimu. Semua kegelapan jiwamu kamu hembuskan dalam satu helaan nafas panjang. Let go, let go. Dan kamu mendengar suara itu. Ada apa, anakku? Datanglah padaku ketika bebanmu sedang berat. Berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun kamu percaya padaku. Kata-kata itu terus terngiang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tiba-tiba aku merasa sangat sombong. Ingin menanggung semuanya sendiri, padahal ada kekuatan yang jauh lebih besar selama ini. Kamu tersadar, tidak ada lagi yang lebih indah selain menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Dasar manusia. Ego memang harus mati ya, demi jiwa yang hidup. Pikiran itu membuatmu tersadar sekali lagi. Kamu masih dipelihara oleh Tuhanmu. Kenapa aku harus menyerah dengan hidup ketika aku punya pilihan untuk mencintai hidup? Kamu membuka matamu dengan pemahaman baru bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua air mata ini, beban berat ini, kesedihan ini, semua pasti akan berlalu. Perlahan kamu mulai melihat langit. Matahari sudah akan berpamitan.
pendar indahnya menyapa tubuhmu, seakan mengatakan, "Hey, it's okay. Everything is going to be alright." Terima kasih. Kamu menyampaikan terima kasih berkali-kali kepada sinar pendar senja yang menyapamu, yang memberimu kehangatan sore dan kebahagiaan dalam kesesakan. Aneh, beban yang tadi berjalan bersamaku ke hutan kota ini sekarang seakan-akan hilang. Aku memandang kakiku yang terhubung dengan energi bumi Ibu Gaia. Terima kasih kamu ucapkan. Terima kasih karena aku boleh merasakan energi bumi masuk dan menyembuhkan tubuhku, kamu katakan. Kamu memakai sepatumu kembali. Dengan kekuatan baru, kamu berjalan bersama dengan kepergian matahari keluar dari hutan kota. Dengan tersenyum, kamu mengatakan kepada dirimu, "Perang apa yang baru saja ku menangi? Kenapa aku merasa berjalan sebagai pahlawan?" Iya, perang itu, perang di mana aku akhirnya mengalahkan egoku untuk menyerah dan memutuskan untuk berserah. Terima kasih aku. Terima kasih. Kamu ucapkan itu berkali-kali sampai kamu benar-benar berserah. Percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja lagi. Dan kamu berjalan dalam kemenangan. Terima kasih ya Soul Buddy sudah ikut di dalam meditasi ini. Semoga meditasi ini berguna, dan apabila kalian sudah siap untuk membuka mata, bukalah matamu dan beristirahatlah.